Kembali bersama kami dalam Coffee Morning Tech and Telco Edition. Kita boleh sekali lagi semangatnya Bapak Ibu semua. Oke, diskusi kita tadi di sesi yang pertama sudah sangat menarik ya. Kita sudah membahas dari sisi tantangan yang dihadapkan oleh industri, kemudian juga seperti apa tadi kekhawatiran akan widening the gap, dan tadi ada optimisme juga begitu ya bahwa AI sebetulnya bisa loh digunakan untuk justru malah mempersempit gap yang saat ini juga sudah cukup terasa begitu ya. Nah, tapi balik lagi tadi ada satu poin yang juga cukup menarik, yaitu adalah poin kolaborasi. Tadi tercetus ya, pendanaan seperti apa sih sebetulnya begitu. Nah, mungkin ada rekan-rekan dari sektor finance di sini. Bapak boleh silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Supriyanto. Saya dari Pegadaian. Mungkin kalau di diskusi hari ini kami sebagai enterprise pengguna mungkin ya Bapak. Sedikit kan terkait Pegadaian Pak. Tadi kalau kita bicara inklusi teknologi, kami punya mandat dari pemerintah untuk inklusi keuangan Bapak Ibu. Jadi inklusi keuangan Pegadaian ini kami punya 4.000 outlet yang ada present di seluruh Indonesia Bapak. Pulau paling terluar kita punya, perbatasan kita punya, dan kalau inklusi keuangan kami ini memang mendapatkan tantangan besar juga untuk teknologi Bapak. Jadi kalau tadi di Pak Kementerian Komdigi bicara visi emas 2045, kalau Pegadaian mengemaskan Indonesia Pak. Jadi visi kami sama dengan yang di visi mengemaskan Indonesia. Tapi kami ditunjuk sebagai bank bulian, bank emas, ini punya PR besar Bapak. Jadi yang pertama kita punya jaringan yang besar tadi, bagaimana memperkenalkan emas di seluruh Indonesia, satu. Yang kedua adalah bagaimana teknologi ini benar-benar menjangkau ke masyarakat paling bawah. Kalau tadi Pak Dhani cerita bagaimana profiling, kami memang menuju ke sana Bapak. Jadi bagaimana profiling, kalau di Jakarta teman-teman telco tentu sudah punya profiling yang lengkap. Tapi buat Pegadaian, Jakarta sebagian Bapak. Jadi kalau Pegadaian di 4.000 outlet kami, kita pengen inklusi keuangan dengan profiling seluruh Indonesia. Jadi kita pengen profiling penggunaan teknologi AI ini, kita pengen profiling seluruh Indonesia. Bagaimana profiling di pulau terluar itu potensi emasnya seperti apa sih gitu. Penggunaan teknologi digitalnya seperti apa gitu. Karena kami mendorong walaupun orang-orang di ujung kepulauan tadi, di ujung terluar Indonesia, kita dorong tetap mengenyam teknologi digital. Jadi pendekatan Pegadaian saat ini adalah bagaimana mendorong inklusi keuangan yang berbasis digital. Jadi menggeser yang transaksinya tadinya di outlet, kita menggeser ke digital. Sehingga inklusi keuangan tersebut benar-benar bisa dinikmati seluruh Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia dengan kemampuan digital yang kita bangun bisa dinikmati sampai di daerah terpencil tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, ada yang ingin menanggapi atau? Boleh. Ya, silakan. Ya, Pak berdiri Fauzan. juga nih ya. Berdiri juga boleh Bapak, biar lebih terlihat ya oleh rekan-rekan semuanya. Bertanggung jawab, saya agak nunjuk Mas Supri tadi. Jadi ini satu mungkin contoh ide kolaborasi yang hanya mungkin dengan adanya AI gitu ya. Kebayang Pegadaian sangat butuh yang namanya profiling, terutama di area luar non Jawa, Jakarta, Sumatera ya. Yang nggak ada adalah data, bener ya. Yang nggak ada data, karena ya kami mau masuk internet ke sana pun tidak murah gitu ya, dengan spending yang kecil. Nah, ini kolaborasi kebayang dengan AI, itu sekarang sistem mekanisme pendidikan ada KKN magang, itu bisa ditugaskan ke daerah-daerah tersebut, dan kemudian mereka mengumpulkan data. Dengan caranya lah, kalau memaksa yang di timur suruh pakai aplikasi ya enggak juga kan.
Tapi kalau ada yang educated untuk keliling ke desa-desa, ngobrol dan sebagainya, collecting the data, itu akan lebih cepat data terkumpul. Nah, yang berbeda dengan era AI adalah yang tadinya harus analisis itu harus manual. Big data harus ada orang expert. Nah, sekarang AI-nya bisa di-training dan serempak begitu ada mahasiswa KKN magang ke desa, dimodalin interview, rekaman, recording atau apa langsung di-up ke pusat, nanti pas sudah balik ke kantor baru di-up gitu misalnya. Itu bisa instantly AI-nya bekerja. Dan itu jadi jauh lebih murah untuk mengumpulkan dan menganalisa datanya. Itu salah satu bagaimana AI bisa mempercepat closing the gap, akhirnya Pegadaian punya strategi, oh di titik ini mengemaskannya bagaimana gitu ya, itu bisa disupport dengan AI dan kemungkinan akan jauh lebih cepat dan jauh lebih murah. Tapi harus kolaborasi, tidak mungkin oleh karyawannya Pegadaian, tidak mungkin oleh teknologi provider, but collaborate dengan kampus seluruh Indonesia misalnya, collaborate dengan teknologi provider dari kami, itu lebih mungkin terjadi di era AI. Itu kenapa kami sangat optimistik bahwa ini ada barrier teknologi yang dulu nggak pernah ditembus, dengan AI itu bisa ditembus. Tinggal masalah tadi harga dan lain sebagainya itu yang harus di-solve secepatnya. Itu dari kami ya. Oke, abis ini semakin panjang daftar ngobrol dengan siapanya Betul. Pak ya selesai Coffee Morning ini. Oke, ada lagi yang ingin, wah langsung banyak ya. Dari Fordigi dulu kali ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seno dari Jasnita sebenarnya. Kami di Jasnita itu salah satu yang terbesar call center untuk emergency service. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu 112 gitu ya di seluruh Indonesia. Sebenarnya saya di sini ingin mengapresiasi juga Bapak-bapak di telco. Sayangnya Bapak dari Pak Dirjen tadi udah duluan ya. Bagaimana di Indonesia itu sebenarnya infrastruktur AI-nya kalau dibandingkan dengan mungkin negara kepulauan lain di kawasan itu sudah yang paling mewah sebenarnya. Jadi kami di Jasnita selain mengembangkan call center di Indonesia dengan beragam use case AI dan kami juga ada beberapa computer vision di daerah. Kami coba ekspansi ke negara lain di kawasan yang juga kepulauan, yang juga perlu emergency services karena rawan bencana, tapi susah sekali cari infrastruktur AI di sana. Kalau di Indonesia kita bisa hitung lebih dari 5 pemain global cloud provider ber-GPU gitu ya, ada di Indonesia. Tapi kalau di sana gitu ya, Indonesianya itu mungkin lebih dari 5 global, yang nationwide mungkin seperti Indosat Group, ada Lintas Arta Pak ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari yang saya tahu di New Tradisi mungkin dan beberapa di Nucentrix ada beberapa pemain lokal, itu mungkin kalau dihitung ada belasan penyedia infrastruktur AI. Ini berbanding bumi dan langit kalau misalnya dibandingkan dengan negara lain di kawasan yang kami maksud tadi. Di sana pemain global hanya ada 2. Dan dari pemain global yang hanya ada 2 itu, pemain nasionalnya masih sulit sekali kami mengakses. Networknya hanya ada nggak nyampe 5 yang menyediakan infrastruktur nationwide untuk keperluan akses ke GPU seperti itu. Jadi sebenarnya di Indonesia cukup mewah. Sayangnya memang saya juga setuju tadi dengan Bapak-bapak, inklusivitas itu masih rendah di Indonesia karena semua infrastruktur GPU yang saya sampaikan tadi masih Jabodetabek sentrik. Ya, mungkin kita juga sama-sama tahu. Tapi saya di sini juga mengapresiasi Telkom ada banyak Nucentrix di saya nggak tahu berapa sekarang jumlahnya, 20-an mungkin ya di seluruh Indonesia. Karena salah satu infrastruktur AI kami untuk computer vision itu ada di Surabaya, which is nggak ada provider lain yang menyediakan data center cukup besar untuk menyediakan infrastruktur GPU di Surabaya. Padahal Surabaya adalah kota nomor 2 terbesar di Indonesia. Nah ini mungkin yang masih jadi tantangan Pak ya. Bagaimana inklusivitas itu, jangankan ke daerah timur, Jawa saja belum inklusif, seperti itu Pak.
Oke, mungkin dari saya seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin menambahi begitu ya. Sepakat tadi. Baik, mungkin dari ini terima kasih inputan yang sangat baik. Memang saat ini sangat Jakarta sentrik ya. Ada beberapa juga yang akan mulai dibangun di Batam tentunya karena suprastrukturnya di Batam lebih siap baik dari sisi air, dari sisi lahan maupun dari sisi electricity. Karena ini 3 hal ini menjadi sangat penting buat pembangunan data center dan infrastruktur AI. Dan point taken Pak, kita memang sedang menyiapkan di luar Jakarta bagaimana menyiapkan infrastruktur AI. Kami sudah mempunyai ribuan GPU Pak yang terinstalasi dan sebagian besar sudah sold out kebetulan. Jadi ada ribuan GPU yang kita sold out dan kebanyakan justru dari pemain regional bukan dari domestik. Domestik banyak tapi yang paling banyak memakainya adalah pemakai dari regional. Dan ini juga menjadi catatan buat kita bahwa ternyata adaptasinya GPU itu AI infrastruktur itu sangat pesat dan kita ternyata mampu untuk melakukan itu. Bukan hanya untuk bermain di level domestik tapi juga di regional maupun internasional. Demikian, makasih. Oke. Boleh. Silakan. Berdiri juga nih. Boleh berdiri. Mau muter-muter juga nggak apa-apa. Udah mager berdiri. Oh, maaf. Ya kami di Telkomsel mungkin tidak membuat data center karena itu kita kolaborasi dengan parents dengan Telkom. Tapi kalau menurut saya mungkin yang ingin saya tambahkan Mas, karena AI itu tidak melulu GPU mungkin. Karena kita ada CPU yang awal-awal ada GPU, ada NPU, Neural Processing Unit. Nah kalau mantra kita kan sebagai pelaku industri, kita itu bukan menawarkan kepada pelanggan apa yang kita punya, tapi apa yang mereka butuhkan gitu kan dia. Jadi menurut saya konteks saya adalah jika misalnya pelanggan tidak butuh GPU, high processing capability atau nggak butuh NPU, mungkin dengan CPU cukup gitu. Jadi mungkin ini saran ke bapak-bapak yang bermain di sisi data center mungkin perlu digabungkan juga. Jadi kita bisa mendorong inklusivitas dengan cost yang lebih efisien. Misalnya kita kombinasikan itu secara teknologi bukan hanya GPU yang kita siapkan, tapi juga CPU, NPU, GPU dikombinasikan. Dengan harapan jika misalnya salah satu workload AI-nya tidak membutuhkan GPU atau processing capability yang sangat intensif, kita bisa tawarkan CPU misalnya yang lebih murah gitu secara investment. Itu pertama di situ lah ya. Terus yang kedua tadi jadi yang sebelumnya juga nih ke Pegadaian nih, kayak mohon maaf agak melipir sedikit ya. Cuman saya keingetan bahwa ada beberapa inisiatif yang kita lakukan itu untuk mengadres hal tersebut. Misalnya kita bilangnya T-Survey ya, Telkomsel Survey. Jadi T-Survey itu tadi yang Mas Fauzan sampaikan, itu menggunakan AI untuk memudahkan pelaksanaan survei. Misalnya pertama kita bisa minta AI untuk melakukan merekomendasi pertanyaan-pertanyaan survei yang tepat sasaran gitu. Kan kadang-kadang kalau dulu waktu kita zaman-zaman kuliah itu mau survei gitu kan agak bingung ini ditanyain apa gitu ya. Ini kita coba mengembed AI ke dalam produk tersebut. Termasuk dia meresumekan gitu. Jadi setelah diresumekan udah ngobrol panjang lebar, ada resume gitu dari hasil survei tersebut. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, baik. Yang saya appreciate, terima kasih di remind gitu. Mungkin habis ini saya lebih banyak meeting sama teman-teman New Centric dan mungkin sama tambah list meeting dengan Jasnita juga untuk ngobrol panjang. Thank you inputannya Mas, dan mungkin kita akan naikin capability New Centric dan presence-nya itu salah satu ternyata kita bisa directly kaitkan New Centric, ini insight baru Mbak Iva, jadi buat saya terutama ya, nanti akan ngobrol dengan teman-teman New Centric, kita bisa kaitkan si data center capability dengan AI capability bersama pelanggan. Itu something new, evident kolaborasi yang bisa di-enhance jauh lebih kencang. Tepuk tangan dong tadi, another insight taken ya, another point taken dari sesi kita. Tadi ada 2 yang tadi mau bertanya, Mbaknya sama Masnya. Mbaknya dulu boleh, nanti baru Masnya ya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Kebetulan saya Hani,
rekan dari Mas Eno juga dari PT Jasnita, terkait dengan regulasi dan yang tadi Pak Dhani sampaikan mengenai the good things of AI itu sendiri. Jadi saya mau tanya Pak, soal tanggung jawab kalau AI-nya salah ambil keputusan nih. Oke, misalnya ada sistem AI di perusahaan telco, itu salah memproses data pelanggan atau bikin keputusan yang merugikan. Misalnya ada perusahaan keuangan yang sudah menggunakan electronic agent atau AI, kemudian dia membuat salah keputusan. Oke, Bapak A, Anda bisa memperoleh pinjaman tunai 100 juta, padahal itu sangat merugikan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, itu nanti siapa yang bertanggung jawab, Pak? Perusahaan pengguna pengembang AI-nya atau pihak yang memberikan data atau siapanya? Karena setahu saya memang aturan soal AI di Indonesia kan masih belum jelas. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu sekalian atas pertanggungjawaban AI apabila salah mengambil keputusan? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik. It's a $1 million question. Benar. Siapa Pak yang salah Pak? Pertama, AI sampai saat ini tidak menggantikan fungsi kita sebagai manusia, sebagai pekerja, sebagai official, sebagai manajemen mengenai hal itu. Pengambilan keputusan itu ada di pihak perusahaan, ya pasti. Jadi tadi AI merekomendasikan, ingat ya, AI merekomendasikan, oh oke, pelanggan bisa bisa kita setujui untuk pinjaman sekian. Yang menyetujuinya pada akhirnya masih apakah itu credit officers-nya dan lain-lain. Sama kita juga melakukan hal-hal seperti itu. Tentunya ada guard yang kita jaga semuanya. Dan ini menjadi policy di perusahaan masing-masing. Jadi ini menjadi policy di perusahaan masing-masing. Saya rasa di semua perusahaan akan sama. Jadi ya tadi bahwa kalau ada kesalahan pasti perusahaan itu yang bertanggung jawab, gitu ya. Itu yang saya lihat akan dilakukan. Kita nggak tahu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan akan seperti apa. Saya yakin juga guard-nya juga semakin tight, tapi juga semakin cepat tanpa mengurangi kecepatan, tanpa mengurangi keakurasian. Dan yang lebih penting adalah kesalahan pasti terjadi. Nggak mungkin nggak. Setiap teknologi, setiap apapun yang kita terapkan pasti akan terjadi kesalahan. Dan bagusnya lagi AI itu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang ini ya. Dan ini ya yang kita selalu terapkan dari hari ke hari, bagaimana mengimprove AI itu, yang ada yang machine learningnya dan lain-lain yang selalu diinput best practices di dunia dan lain-lain. Ini yang menjadi apa namanya, kenapa kita berani mengambil langkah, oke, saya maju dengan AI. Indosat sudah mencanangkan bahwa Indosat akan menjadi AI native company. Bahwa semua yang kita lakukan itu harus menggunakan AI. Kita dari sisi direksi sampai staff itu harus menggunakan AI. Nggak boleh enggak. Jadi apakah itu agentic, kita semua dibekali dengan agent masing-masing dan harus digunakan. Dan ini yang menjadi kenapa kita percaya bahwa setelah kita menggunakan di perusahaan kita, baru kita berani menawarkan keluar. Saya mungkin akan ngobrol dengan Mas Supri ya. Mudah-mudahan AI ini problemnya adalah gini, it's not a plug and play. Kita nggak bisa jual, ini AI yang bagus loh buat Anda. Enggak. It's not a plug and play. Ini adalah kita menawarkan solusi yang kita co-develop, kita co-create bareng-bareng dengan usernya. Karena
siapapun provider AI nggak punya solusi untuk satu perusahaan. Di perusahaan tersebut datanya bisa beda-beda, di perusahaan tersebut bisa prosesnya beda-beda, pengambilan keputusannya beda-beda, sehingga penerapan AI ini juga akan beda-beda. Kenapa kita bilang bahwa nggak mungkin AI itu dilakukan plug and play. Ini harus co-develop dan co-create. Dan ini yang menjadikan kita percaya setelah kita bisa menerapkan di internalnya Indosat baru kita berani keluar. Mudah-mudahan kalau dalam konteksnya pegadaian gitu ya, kita bisa menerapkan AI menyelesaikan masalahnya, profiling tanpa masalah, Pak. Demikian, terima kasih. Cocok ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk acara kita hari ini ya. Luar biasa. Saya mau nambahkan. Silakan. Ada Bang istilah, Holger. jadi istilah yang saya suka banget itu adalah human in the loop. Jadi ketika kita merancang satu sistem AI, tidak 100% diserahkan kepada robot, jadi ada human dalam loop keputusan itu, ada human in the loop. Nah itu satu prinsipal walaupun saya suka banget, tapi walaupun ya ini akan cepat berakhir ya Pak. Dengan agentic AI itu yang kita tata bukan lagi human in the loop, harus ada human. Tapi adalah distribusi decision-nya. Jadi kewenangannya seberapa yang dikasih fully ke robot, si agentsnya ini, seberapa yang dikasih the human, dan mana yang human in the loop-nya benar-benar hanya rekomendasi dan approval, mana yang benar-benar bisa dilakukan. Karena kalau AI di network ya, yang pengalaman mungkin di Telkomsel itu fully agentic, benar-benar yang ngambil keputusan robotnya, bukan humannya, tapi pasti ditata gitu, apa saja decision yang boleh dan tidak boleh diambil, dan ketika itu boleh diserahkan full dilakukan oleh robotnya. So it's about governance ya, mengatur itu. Tapi at the end of the day akan commonly yang akan kita rasakan human in the loop sih pasti. Seperti itu. Boleh tambahin dikit ya? Ayo Pak. Ini saya juga tergelitik buat komen juga nih Mas. Mungkin saya mau nambahin dengan sesuai dengan terminologi yang udah Komdigi juga coba lakukan ya. Mereka tadi saya sampaikan waktu ada Pak Dirjen, mereka udah bikin kayak buku putih gitu kayaknya buat roadmap. Mereka bikin juga panduan etika. Ada satu hal yang menurut saya terkait banget sama ini, itu transparansi dan accountability. Itu ada di salah satu pilar yang sama Komdigi diperhatikan. Tentunya kami juga sebagai pelaku usaha akan mengusahakan itu kan Mbak ya. Jadi transparansi dan accountability itu terkait banget dengan apa yang tadi disampaikan. Transparansi adalah bagaimana kita bisa tahu si AI ini mengambil keputusan based on apa. Kita nggak bisa menyerahkan suatu keputusan kepada AI tanpa tahu algoritma dia, tahapan-tahapan dia itu apa untuk memutuskan. Kalau salah satu istilah itu orang bilangnya computational thinking gitu. Misalnya kita mau masak nasi goreng, jadi aja nasi goreng. Tapi dengan computational thinking kita tahu tahap-tahapan membuat nasi goreng. Sehingga ketika AI mengambil keputusan tersebut, kita tahu resepnya apa aja gitu kan, cara gorengnya seperti apa. Disitulah kita bisa masuk tadi misalnya terkait sama Mas Fauzan bilang human in the loop-nya tuh kayak gitu. Jadi kita bisa meriksa parameter apa sih yang digunakan oleh AI untuk mengambil keputusan. Yang kedua tentunya accountability, jadi itu memang harus ditunjuk sih sebenarnya. Bagian dari AI governance memang harus ada orang yang bertanggung jawab. Betul, ketika AI itu mengambil keputusan, maka dialah yang accountable gitu. Karena memang secara by design AI itu tidak akan dirancang menggantikan manusia. Menurut saya sih itu salah satu yang saya rasa saya pernah dapat dari seorang analis itu, dia bilang AI itu tidak akan pernah dirancang untuk menggantikan manusia. Karena manusia itu prone to mistakes. Manusia bisa berbuat kesalahan, manusia bisa curang gitu, berbohong. Itu pasti didesain AI itu tidak seperti itu. Makanya menurut saya menuju ke sananya yang penting bagi kita adalah tadi itu, transparansi dan accountability kita harus govern dengan baik. Terima kasih. Oke, ini terima kasih Mbak, pertanyaannya bagus sekali, terima kasih. Tapi tadi juga jawabannya juga memicu diskusi baru lagi begitu ya, seberapa mengerikan, seberapa scary ini gitu. Mau dijawab dulu atau kita mau berganti topik lain, mau berganti isu lain atau concern lain? Oke, kayaknya sudah bingung ya mau jawabnya gimana ya, kita leave it to it dulu ya sekarang. Oke, ya. Kalau berapa mengerikan karena resiko kali ya. Ya. Mungkin saya bisa sampaikan juga, jadi dari tahap-tahapan AI itu banyak resiko-resiko yang bisa masuk. Pertama datanya ya, kalau datanya garbage in, garbage out, jadi data yang dipakai buat ngetrain AI itu kita harus pastikan bagus kan. Makanya di AI itu ada yang bilang
salah satu profesi baru di AI, misalnya dia data labeling spesialis misalnya gitu. Jadi untuk melabel data aja ada spesialisnya gitu. Itu untuk sedemikian penting data bagi sebuah pemrosesan AI. Karena kenapa bisa mengerikan? Karena kalau datanya salah, keputusan bisa salah. Yang kedua processingnya juga gitu. Jadi datanya salah, datanya bagus, tapi kalau processingnya salah, jadi salah juga gitu kan. Jadi resiko-resiko itu yang menurut saya menjadikan AI itu dalam tanda kutip mengerikan gitu. Tapi balik lagi base-nya dari kita juga begitu, seperti apa kita mengajarkan AI ini begitu. Betul, dan yang ketiga manusianya, betul Eva. Jadi manusianya memang harus beritikat baik untuk mengajarkan yang baik kepada AI gitu. Jangan sampai kita tuh diajarin AI terus, paradigmanya harus diganti. Kita harus ngajarin AI supaya AI itu berbuat baik. Oke, baik. Next, Masnya tadi boleh. Ya baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Wibisono. Saya mewakili Pak Direktur dari Dewan Ekonomi Nasional. Kebetulan beliau lagi ada rapat yang lain. Menarik sekali pembahasan kali ini. Saya ingin share pengalaman kami di Dewan Ekonomi. Itu banyak mendapat informasi tentang inisiatif-inisiatif dari kementerian untuk membangun AI ini gitu. Jadi mereka memiliki program yang ingin memanfaatkan AI gitu ya. Jadi hasilnya apa? Dari semua informasi yang kami terima itu kendala terbesar adalah infra gitu. Mereka sulit mencari di mana mereka bisa menggunakan infra yang bisa menjalankan AI yang akan mereka bangun tersebut gitu. Walhasil mereka cari ke sana ke sini, ada inisiatif untuk pinjam gitu ya dari kementerian lain, seperti misalnya Bappenas itu udah ada GPU-nya, terus kemudian pinjam dari kampus gitu ya. Terus kita arahkan kenapa nggak pinjam dari industri telco seperti Indosat sudah terkenal punya satu infra yang besar gitu, mungkin telco juga, Telkom juga. Cuman untuk bisa akses ke sana mahal gitu. Jadi itu ini mereka ya. Jadi saya punya bayangan kalau misalnya inisiatif-inisiatif dari kementerian-kementerian dan juga sebenarnya Pemda itu bisa difasilitasi dari teman-teman industri telco, maka kemungkinan mereka itu bisa exercise gitu. Mereka bisa exercise. Seperti yang disampaikan oleh Pak Herman tadi memang betul. Mindset dari teman-teman di pemerintahan sekarang itu adalah masih on premise gitu. Mereka belum ingin mencoba menyerahkan datanya ke pihak swasta karena kalau saya pikir lack of exercise ini gitu. Jadi trust itu bisa dibangun ketika mereka sudah terbiasa dengan exercise di tempat lain gitu ya. Nah, salah satu inisiatif yang saya nilai itu bagus, mungkin saya nggak tahu apakah ada rekan dari Bisnet di sini atau enggak gitu ya. Tapi Bisnet kemarin itu baru melaunch sebuah layanan yang namanya AI Inference gitu. Jadi AI Inference itu mereka tidak menyediakan GPU sebagai infra, tapi menyediakan layanan inference dalam bentuk API gitu. Jadi si kementerian atau siapapun ya tidak perlu men-setting GPU, tidak perlu men-setting server apapun, tapi mereka bisa menggunakan API untuk mendapatkan layanan dari LLM yang disediakan oleh mereka. LLM-nya bersifat open source gitu ya, tapi itu lebih aman daripada menggunakan misalnya yang di luar gitu ya, ChatGPT atau apa gitu ya, karena halunya lebih besar gitu. Tapi kalau misalnya mereka bisa menjalankan itu di server lokal yang bisa mereka kontrol, misalnya dikombinasikan dengan teknik-teknik AI seperti RAG gitu ya, Retrieval Augmented Generation misalnya, dokumennya dari mereka juga bisa exercise untuk menyiapkan data mereka untuk siap dikonsumsi atau dijalankan dengan AI. Seperti yang Pak Fauzan sampaikan tadi, saya setuju bahwa dengan adanya AI ini itu menjadi penyemangat untuk merapikan data. Ya, jadi si kementerian-kementerian ini mereka punya data, regulasi segala macam, tapi mereka ingin itu dijalankan di atas AI. Sedangkan untuk inisiatif itu yang mereka bayangkan adalah on premise. Bayangkan sekarang sudah mulai muncul usulan-usulan anggaran untuk pengadaan GPU gitu ya. Ini saya bayangkan itu bom waktu ke depan
Sementara kita harus hemat dengan anggaran, tapi akan habis di situ dan sudah ada contoh bukan dari kementerian tapi malah dari kampus gitu ya. Mereka sudah mengadakan infra yang besar untuk GPU, tapi cara makainya juga belum benar-benar bisa langsung run gitu ya, nggak bisa langsung jalan. Mereka minta konsultasi dulu dengan kampus lain mungkin yang lebih berpengalaman. Nah ini kejadian. Nah kalau misalnya ini terjadi pada sektor pemerintahan, maka Pemda, kementerian akan mengalami hal yang serupa. Mereka udah spend, sudah habiskan uang, GPU-nya udah ada, belum bisa setting, belum bisa jalan. Jadi manfaatnya tidak immediate. Nah oleh karena itu saya berpikir bagaimana jika infranya itu disediakan di bukan satu tempat ya, tapi bukan di pemerintah, tapi di suatu institusi atau lembaga atau swasta yang sudah siap, kemudian bisa di-share kepada rekan-rekan dari pemerintah. Nah, untuk skemanya bagaimana? Saya berpikiran kalau mereka mungkin belum siap dengan anggaran, mungkin bisa digratiskan, ya. Tapi saya pahami bahwa teman-teman di industri telco itu menghadapi kendala yang disampaikan tadi, gitu, bahwa investasi yang Bapak sampaikan tadi itu mahal. Kita memikirkan break even point-nya lama, gitu. Nah, sementara kita juga ada kendala lain yaitu trust untuk pemerintah mau menggunakan infrastruktur tersebut gitu. Nah, ditambah lagi yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi, regulatory cost untuk industri telco itu sangat tinggi. Nah, saya ingin sampai di akhir dengan satu pertanyaan, seandainya pemerintah itu bisa memberikan insentif ya berupa pengurangan cost ini jika teman-teman di telco itu menyediakan fasilitas untuk bisa lembaga pemerintah exercise AI mereka gitu. Jadi kalau itu bisa diberikan, maka bisa dihubungkan dengan insentif pengurangan dari cost. Nah, saya punya bayangan seperti kalau ide itu bisa diterima, mungkin ini bisa jalan. Jadi teman-teman di telco bisa menikmati keringanan cost, teman-teman di pemerintah bisa exercise AI, dengan begitu mereka menggunakan fasilitas yang sama, mereka mungkin bisa berkolaborasi gitu ya. Karena yang kita amati, yang kami amati selama ini yang terjadi adalah mereka inisiatif sendiri-sendiri nggak ngobrol. Ya mereka bagaimana setting di sini sudah berhasil setting, yang di sini belum, nggak tahu gitu, nggak saling tahu gitu. Tapi kalau mereka berada pada satu environment yang sama, misalnya sama-sama pakai API-nya Indosat, sama-sama pakai API-nya Telkom atau Telkomsel gitu ya, mereka bisa share. Oh kalau saya di sini pakainya gini gitu. Jadi bisa menjadi satu media untuk bisa saling berkolaborasi. Mungkin itu aja dari saya Mbak, terima kasih. Oke, thank you Mas. Oke. Wow. Menarik sekali Mas. Sangat menarik. Sangat menarik. Saya mungkin komen 3 poin ya. Pertama, ini masalah ayam telur ya. Apakah demand-nya ada yang bantu mengagregat sehingga kami bisa bikin cost-nya lebih rendah? Gitu. Atau ya kami harus menurunkan cost sehingga demand-nya lebih banyak. Nah, ini yang mungkin butuh support, kolaborasi atau bahkan dari pemerintah membantu mengagregasi demand-nya seberapa besar sih sebenarnya. Sehingga kalaupun dari kami mensupport itu seberapa visible untuk cost-nya bisa di-share dengan seluruhnya. Itu satu poin yang critical banget, sangat-sangat dibutuhkan karena sulit sekali kami di dalam pun membangun business plan yang kuat gitu. Yang kedua itu bagaimanapun, seperti Pak Dhani bilang jalan terus gitu, harus go terus. Jadi kami pun melaunching Telkom AI Center of Excellence dan sedang menyiapkan AI Playground. Nah AI Playground ini a kind of sandbox untuk bisa digunakan seperti yang dibilang tadi. Cuma ya kami sedang hitung bisnis lain seperti apa, technicalnya seperti apa, sehingga sebelum benar-benar invest itu bisa dicoba dulu oleh dunia usaha terutama ya. Jadi ya mudah-mudahan everything lancar dan bisa segera diakses ini AI Playground dari kami ya. Dan yang ketiga mungkin ada satu hal kritikal dari pemerintah yang juga dibutuhkan, proteksi. Biasa kalau di bisnis biasa kan tadi oke gratiskan dulu berarti rugi dulu baru nanti untung belakangan. Tapi agak masalah ketika di tengah masih rugi Anda merugikan negara, apalagi BUMN ya. Itu suatu kami terjebak dalam ketakutan. Pada dasarnya lately bagaimana kami mengambil keputusan model bisnis, inovasi model bisnis ini
sesuatu yang dibutuhkan market adalah inovasi model bisnis saat ini. Makin ke model bisnis, tidak hanya inovasi produk dan teknologi, itu model bisnis. Tapi itu harus ada sense of security bahwa memang konsekuensi dari model bisnis tertentu itu grafik profit and loss-nya kan berbeda. Ada yang mungkin bisa steep terus nanti naik, ada yang rugi dulu terus naik cepat, ada yang sigmoid. Nah, security bahwa decision dari kami di industri bisa mengambil any kind of business model itu juga sangat dibutuhkan sebenarnya. Jadi itu satu dimensi lain selain selain bukannya tidak mau, tapi resikonya sekarang lagi peak-peaknya ya. saat kita pengen ngebut invest kenceng, tapi resiko dari segala titik sedang puncak-puncaknya. Itu 3 komen dari saya. Baik, silakan. Terima kasih, Pak. Saya komennya ke yang pertanyaan mungkin dari Mas Wibisono, terima kasih banyak. Terkait dengan insentivisasi gitu atau incentivize. Secara umum tadi udah disampaikan bahwa regulatory cost di Indonesia tinggi gitu ya. Jadi kami menyambut baik ide untuk insentivisasi ini. Gitu. Kalau saya mungkin agak tarik ke ranah lapak sebelah nih, terkait dengan spektrum frekuensi atau BHP, biaya hak penggunaan. Itu wacana tentang incentivization itu udah lama gitu ya Mas Wibisono. Bagaimana jika operator seluler membangun jaringan yang manfaatnya kembali ke masyarakat tapi tidak profitable. Misalnya kita ke daerah 3T, kita bangun, aktivitas ekonomi naik, kesejahteraan masyarakat bertambah gitu ya. Tapi secara return bisnisnya mungkin masih meragukan. Nah itu bisa diusulkan, bisa menjadi suatu item untuk diberikan insentif oleh Komdigi dalam hal ini kepada operator yang menggunakan frekuensinya dalam rangka menyejahterakan masyarakat atau memperpendek digital divide dan lain sebagainya. Ini sebetulnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu, Pak. Gini, buat kami setiap rupiah yang diberikan insentif dari pemerintah akan kami kembalikan. Jadi kalau Bapak setuju, saya akan menyetujui sekarang juga. Bapak saya kasih gratis sama insentif diberikan kepada saya. It's very clear buat kami. Jadi ini di lain selain itu API, sandbox, kita punya servisnya. Nanti saya akan datang ke tempat Bapak. Kemudian kita juga punya program. Kita punya program free token. Jadi kita punya free token besaran tertentu yang kita bisa diskusikan seberapa banyak token yang bisa kita berikan kepada setiap institusi. Sekarang ini token itu banyak dipakai oleh universitas sama inkubator company. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan kalau dari Den gitu ya datang atau saya datang ke tempat Bapak untuk ini kita masih, walaupun yang kami sediakan sekarang bukan H100, bukan H200 dan bukan GB ya, tapi kita menyediakan L40 which is untuk inferencing more than enough gitu. Jadi very clear bahwa kami akan punya solusi buat yang Bapak tanyakan tadi. Ya, demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tadi menjadi pertanyaan pamungkas ya dari sesi Coffee Morning Tech and Telco Edition kita hari ini, luar biasa. Very appreciated untuk Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, yang telah menyumbangkan insight-nya, telah menyumbangkan pertanyaannya, curiosity-nya, begitu ya. Sekali lagi luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Coffee Morning Tech and Telco Edition. Semoga tadi ya yang sudah kita bahas ini juga ada tindak lanjutnya Pak, karena itu yang penting ya Pak ya. Seperti apa setelah acara hari ini tadi ide-ide, gagasan-gagasan yang ada ini bisa terus didiskusikan dan diimplementasikan ke depannya. Jadi feel free abis ini Bapak Ibu silahkan ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ingin mingle lebih lanjut, dan demikian acara kita. Sekali lagi kita akan hadir dengan Coffee Morning dengan tema-tema menarik lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang luar biasa kepada para narasumber kita. Pak Fauzan Faisal selaku Deputi IGM Digital Product Telkom, terima kasih Pak Fauzan. Kemudian Pak
Hermana Yuniadi selaku General Manager Technology Roadmap and Resource Strategy Telkomsel. Terima kasih Bapak, dan tentunya kepada Bapak Muhammad Buldansyah Padani, Director and Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa dalam acara Coffee Morning Tech and Telco Edition ataupun juga Coffee Morning dengan tema-tema menarik lainnya. Demikian saya Syarifah Rahma dari CNBC Indonesia pamit undur diri, dan sekali lagi acara hari ini dipersembahkan oleh Telkom Indonesia, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan Queen's Head Jakarta. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya.